Siapa nih yang lagi? Oke, makasih ya. Oke, berapa nih? Untung belum banyak ya, baru baca salinan resep. Nilai koefisien fenolnya berarti berapa? Pengenceran tertinggi desinfektan. Nah, desinfektan. Pengenceran yang tertinggi yang tercepat. Nah, ini kan ada 3 waktu kan teman-teman. 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Berarti kita ambil yang tercepat itu yang 5 menit. Nah, pengenceran tertinggi yang bisa membunuh. Berarti kita ambil yang mana nih? Yang plus atau yang nol? Yang 0 ya, Kak? Iya, betul yang nol. Karena tandanya kalau nol itu berarti tidak ada mikroba yang tumbuh. Kalau plus itu kan berarti ada yang tumbuh gitu. Nah, dia pengencerannya itu berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pengenceran yang bisa membunuh. Nah, ini yang tertinggi yang mana? Jelas yang 330. Berarti pengenceran tertingginya yang untuk nilai A ini adalah si 330. Dibagi dengan pengenceran fenol tercepat pembunuh. Lihat fenol tercepat berarti yang 5 menit. Dia paling besar membunuhnya di pengenceran keberapa? 90. Jadi di sini dapat nilai 330 dibagi 90. Ditambah berapa? Terlama berarti kita ambil yang 15 menit. Nah, pengenceran tertingginya berapa nih yang bisa membunuh? 350. Dibagi dengan fenolnya. Fenolnya itu berapa yang tercepat membunuh? Di 110. Lalu kita bagi 2. Nah, untuk gampang mengingatnya intinya itu fenolnya itu di bawah karena kan mau melihat koefisien fenol ya. Fenol itu kan memang suatu zat antimikroba ya, udah termasuk antimikroba yang bisa kita jadiin sebagai pembanding gitu. Sedangkan desinfektan kita kan sedang diuji. Gimana nih daya hambatnya, daya bunuhnya apakah bagus atau enggak, makanya dibandingin dengan si fenol itu. Nah, nilai koefisiennya dijumlahin nih yang tercepat sama yang terlama terus dibagi 2. Jadi ntar bisa dapat kayak nilai tengah sih sebenarnya. Berapa nih coba dihitung? 330 bagi 90 berapa jawabannya? 3,67, Kak. 3,67. Terus 350 bagi 11 3, berapa nih? 3,18. 3,18 dibagi 2. Berarti berapa nih? 3,42. 3,42. Oke, 3,42. Nah, sampai sini dulu nih teman-teman. Jelas belum tentang menghitung koefisien fenol? Mana tahu besok keluar lagi. Saya mau nanya, yang itu yang cara menentukan pengenceran tertinggi terlama membunuh itu gimana? Kalau semuanya itu tertinggi semua, Kak. Jadi nggak usah lihat nih, nggak usah di pusing-pusing, pokoknya yang tertinggi. Nah, yang terlama, maksudnya terlama itu, ini kan diujinya ada di 3 waktu kan, di menit ke-5, menit ke-10, sama menit ke-15. Kalau terlama berarti dari uji itu waktu yang paling lama berapa? 15 menit. Waktu yang paling cepat 5 menit gitu. Terus di masing-masing waktu ini dia kan punya seri pengenceran. Kakak pilih seri pengenceran tertinggi yang bisa membunuh di waktu itu. Kalau misal terlama berarti ambil yang terlama nih. Terlama 15 diambil nih. Terus dilihat pengenceran tertingginya berapa nih yang bisa membunuh. Kakak lihat yang 0 dan dia tuh paling besar. 110 gitu kan. Nah, terus habis itu yang tercepat berarti kakak ambil yang 5 menit. Terus dia itu yang 0 paling besar 90. Sama untuk desinfektan juga sama. Gitu, Kak. Jelas? Jelas, Kak. Kasih. Oke, sama-sama.
Yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke farmakokinetik. Udah disiapin ya kalkulatornya? Kita hitung-hitung, sekarang kita hitung-hitung. Ini beberapa soal doang di sini nanti. Kalau farmakokinetik itu gimana ya? Ya memang mau nggak mau kita harus menghafal rumus ya. Tapi ya iya emang harus dihafal sih. Udah mana itu hafal, hafal pun tidak cukup gitu. Kita juga harus paham gimana mengaplikasikan rumus itu di dalam soalnya gitu kan. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Ini untuk rumus umumnya. Ada konstanta eliminasi, itu adalah hasil bagi dari clearance dibagi dengan volume distribusi atau VD. Nah, terus ada si T setengah. T setengah itu berarti waktu ketika konsentrasi obat di dalam tubuh mencapai 50%. Nah, itu ini untuk khusus order 1 0,693 dikali VD dibagi CL. Nah, ini kan segitiga ajaib ya. KE, CL, VD. Kalau kakak mau mencari si KE, berarti kakak tutup KE-nya, berarti CL dibagi PD. Makanya di sini 0,693 kali PD per CL sama aja dengan 0,93 dibagi K. Gitu. Terus sama ini juga segitiga ajaib juga ya. KE 0,693 T setengah. Nah, kalau T setengah tadi rumusnya 0,693, cari K ya 0,693 dibagi T setengah. Ini khusus untuk order 1. Dan kebanyakan obat itu menggunakan reaksi order 1. Gitu. Makanya kita paling banyak belajar tentang order 1. Gitu. Terus T90 artinya apa? Waktu si obat itu sudah mencapai konsentrasi 90 gitu. Itu 3 kali 32 T setengah, T95 4,32 T setengah, T99 6,65 kali T setengah. Ini sebenarnya kalau kakak keplok-keplok pengen mengutak-atik gitu ya, itu kakak nanti bisa dimasukin rumus aslinya gimana, terus nanti kenapa bisa dapet angka-angka 3,32, 4,32, 6,65 itu silahkan diotak-atik. Tapi kalau males ya udah diapalin aja lah. Gitu. T99 sama aja 7 kali waktu paruh sih kalau mau dibuletin gitu ya. Terus ada AUC luas area di bawah kurva ya. Itu C0 dibagi dengan HE. C0 itu apa? Konsentrasi awal dibagi dengan konstanta eliminasi. Nah, itu rumus umumnya. Nah, di sini sediaan farmasi kan ketika dipakai dikonsumsi itu semua apa ya banyak apa jenis sediaannya, ada yang IV, ada yang oral, ada yang infus, ada yang patch transdermal gitu kan, dan mungkin ada kayak yang lainnya gitu. Nah, kita mendesain itu kan masing-masing punya tujuannya masing-masing gitu kan. Misal dia itu stabilannya nggak bagus kalau lewat saluran cerna, BA-nya jelek, makanya ntar dia dibikin dengan IV. Nah, dari itu perhitungannya pun nanti akan beda antara bolus intravena dengan oral karena misal untuk yang intravena itu kan dia tidak mengalami absorpsi, akhirnya nanti si obatnya itu masuk ke dalam tubuh ya semuanya yang dimasukin jadi 100% gitu, tidak ada faktor absorpsi di situ. Sedangkan kalau oral itu kan dia akan mengalami absorpsi dulu baru masuk ke peredaran darah gitu kan. Nah di situ makanya ada yang namanya fraksi terabsorpsinya berapa sih, dia itu bagus terabsorpsi, apakah terabsorpsi 100%? Nggak mungkin, kalau oral tuh nggak mungkin, 80% aja udah termasuk bagus, 80-90%, jadi ntar dikali dengan faktor absorpsinya gitu. Nah kita masuk ke intravena dulu, apa bedanya intravena, bolus intravena sama infus? Ada yang mau open mic? Bedanya bolus intravena sama infus itu apa?
Ayo udah mau jadi apoteker. Bolus intravena itu sediaannya kayak apa sih? Coba. Injeksi teh. Injeksi, iya betul. Jadi kalau bolus itu tuh suntik biasa itu kan, suntik biasa yang dimasukin ya semua dosis yang disuntikin ya langsung masuk semua gitu kan. Itu yang namanya bolus intravena. Bedain dengan infus. Infus itu sediaannya misal 500 mili. Kan nggak semuanya masuk 500 mili gitu kan. Yang ada kalau masuk semuanya nanti pembuluh darah kita bisa emboli gitu atau pemecahan pembuluh darah gitu kan. Nah, itu makanya nanti kita ada perhitungannya sendiri-sendiri, bolus intravena gimana, infus itu kenapa kita harus menghitung laju infusnya gitu-gitu. Itu tugas kita gitu. Kenapa sih harus menghitung begini. Terus terkadang kenapa biasanya mau dikasih infus disuntik juga kan awalnya, itu tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat biar nanti obatnya masuk ke dalam tubuh ya langsung 100%, langsung masuk ke minimum efikasi gitu, minimum MIC, minimum efek concentration atau apa ya, pokoknya konsentrasi minimal yang bisa memberikan efek. Kan nanti kalau intravena dia bakal langsung begini ya grafiknya ya, dosisnya pas masuk 100% lama-lama dia akan turun. Tapi kalau infus itu akan lama-lama naik begini gitu kan. Nah, dari dikit-dikit terus nanti lama. Dan ini dijaga supaya nanti dia masuk ke rentang memberikan efikasi atau masuk ke nilai CSS gitu. Nah, untuk bolus intravena rumusnya itu ada konsentrasi sama dengan dosis dibagi volume distribusi. Ini sebenarnya kalau kita mau pakai logika gitu ya, lupa nih rumus konsentrasi. Dilihatlah konsentrasi itu satuannya apa. Konsentrasi itu biasanya satuannya gram per mili misal ya. Nah kan sama aja nih, bayangin kita tuh dikasih suntikan ya, dosisnya kan satuannya dalam apa? Dalam gram atau miligram kan. Dimasukin ke tubuh kita. Kan dia masuk ke peredaran darah. Darah itu berarti ada volume distribusi. Volumenya itu dalam satuan mili atau satuan liter. Makanya di sini konsentrasi ya, dosis yang dimasukin dalam tubuh kita dalam volume distribusinya berapa. Makanya rumusnya dosis awal dibagi dengan VD gitu. Nah, si VD tadi itu ada rumusnya clearance kali interval dosis juga. Gitu. Itu untuk bolus intravena. Kalau untuk infus, CSS sama dengan laju infus dibagi CL. Itu clearance. Nah, R atau laju infus adalah CSS VD kali K. Konsentrasi CSS steady state ya, kali volume distribusi dikali dengan K. Itu untuk si R, si laju infus. Aslinya CSS dikali CL aja kan ya, tapi si CL kita lihat nih, CL KE kali VD. Makanya si R sama dengan CSS VD kali K. VD kali K itu sih clearance gitu. Itu untuk infus. Terus ada oral. Nah, sebenarnya dosis oral ya rumusnya sama kayak si bolus intravena itu, teman-teman. Cuma tadi aku udah omongin, yang namanya oral itu kan dia akan mengalami absorpsi dulu. Makanya dia akan dikali dengan fraksi terabsorpsinya itu berapa. Apakah 80%, apakah 70%, itu dikaliin karena nggak semuanya itu langsung terabsorpsi. Dia tetap sama dosis dibagi clearance per interval dosis atau bisa dibagi VD juga. Nah, si clearance dosis kali fraksi terabsorpsi dibagi dengan KUC gitu. Itu untuk dari segi oral. Lanjut ada adjust dose. Adjust dose itu biasanya buat, kalau di sini buat pasien uremia. Dosis untuk uremia sama dengan clearance-nya orang uremia atau gagal ginjal dibagi clearance orang normal dikali dosis normal.
Terus BA absolut, BA relatif udah pasti langsung pada hafal ya. Pokoknya AUC-nya yang dibandingin, kalau absolut dibandinginnya dengan IV, kalau relatif bandingin antara sediaan A dengan sediaan yang B gitu, atau antara satu sediaan dengan sediaan yang lain. Dicari dosisnya tinggal dibalik IV per oral atau ini B bagi A gitu. Nah, terus ini aku jelasin semua rumusnya dulu ya, nanti abis itu kita langsung cus ke soal. Nah, terus habis itu sebenarnya ini kan untuk order itu ada order 0, order 1, order 2. Di sini aku tampilin order 0 sama order 1 karena yang sering keluar itu memang order 0, order 1. Basic rumusnya itu adalah di order 0, teman-teman. CT sama dengan C0 min AT. Nah, misal nih, ayo kita satu-satu turunin rumusnya. T setengah tadi, apa artinya maksud T setengah? Ayo, T setengah apa tadi? Waktu di saat apa? Dosis dalam tubuh masih 50%, Kak. Ya, konsentrasi dalam tubuh sudah mencapai 50%. Berarti T-nya ini T setengah. K-nya tetap, nah dosis C0-nya ya C0. CT berarti kan dia udah mencapai 50% dari C0, berarti 0,5 C0. Kita pindah ruas coba. K kali T setengah sama dengan C0 dikurang 0,5 kali C0. Jadi K kali T setengah sama dengan 0,5 C0. Yang ditanya T setengah sama dengan 0,5 C0 per K. Nah, atau di sini K0. Sama kan? Nah, ini sebenarnya inti rumusnya itu ini. Nah, nanti kakak tinggal nurunin aja gitu. Misal lupa nih rumusnya apa gitu, kakak bisa turunin di sini gitu. Sama aja misal tadi 90, berarti di sini udah mencapai 90% dari C0, berarti tinggal dikurangi aja, kurangi 9. Berarti ini 0,1 C0 per A gitu. Nah, terus untuk si order 1 itu intinya sama, cuma dia itu kita pakai learning. Nah, jadi len CT sama dengan len C0 min KT. Atau bisa juga tetap CT sama dengan C0, tapi dia pakai eksponen E min KT. Aku lebih suka pakai len. Nah, nanti PR kakak-kakak di sini adalah harus bisa apalagi nih untuk kloter pertama orang yang masuk UK gitu kan, itu kalian harus bisa setting kalkulator bawaan komputer. Biasanya itu kalau aku kemarin pas lagi ujian UK, settingan awal itu kalkulator biasa, jadi bukan kalkulator saintifik ya, nggak ada sin kostan len itu nggak ada, kayak kalkulator warung gitu kan. Kalian harus bisa setting bagaimana kalkulator itu bisa membentuk kalkulator saintifik. Karena dari panitianya itu kayak gitu kalkulator biasa. Nah, itu butuh pengetahuan kita juga. Nah, mulai sekarang terbiasalah untuk menghitung pakai kalkulator komputer atau kalkulator laptop biar nggak kaget nanti. Nah, terus ini sebenarnya sama si T setengah, berarti di sini len 0,5 C0 sama dengan len C0 min si K kali T setengah. Nah, len C0-nya itu kan kita anggap 100%. 100% itu 1. Len 1 itu 0. Jadi ini tinggal len 0,5 sama dengan 0 min K T setengah. Nah, di sini berarti T setengah sama dengan len 0,5 per K. Coba len 0,5 berapa? Nah, 0,5 itu ini pindah ini. Nah, ini kan min ya. Kita di sini jadiin plus. Jadi ini nanti hasilnya ini yang min gitu. Nah, 0,5 itu min 0,693. Nah, di sini min ketemu min kan jadinya plus gitu kan per K. Nah, ketemu nih kenapa sih ketetapannya 0,693? Kenapa sih kalau
si persamaan orde 1 itu langsung ada 0,693 datangnya tuh dari mana? Dari sini teman-teman. Kalau di sini kan dia itu 0,5 dari C0. Nah, di sini 0,5 C0-nya itu kan yang 100%, 100% itu kan 1. Jadi 0,5 kali 1 ya mau berapapun itu konsentrasinya tetap 1. Makanya kalau T setengah dari orde 1 ya rumusnya udah baku gitu, udah tetap 0,693 dibagi dengan K gitu. Terus kakak mau cari ini si T90 kenapa 0,105? Ya ini tinggal diganti aja. Lan 0,9 berarti kan? Nah, ini 0,9. Berarti lah 0,9 berapa coba dihitung? 0,9 itu dilenin, kakak sambil praktek aja biar terbukti. Jangan-jangan aku bohong nih, aku langsung ngomong aja gitu. Sambil praktek coba ya, dihitung 0,5 dan 0,9. 0,9 itu sama dengan min 0,105. Nah, tapi tadi di sini kan min ketemu, min jadinya plus. Makanya rumus untuk untuk persamaan orde 1 T90 adalah 0,105 per A. Semuanya intinya sama. Kalau kakak semua itu bisa, teman-teman semua hafal satu rumus ini, kalian semua bisa menghitung T90, T50 untuk orde 0, terus ngitung T90, T50 orde 1, persamaan rumus orde 1, itu semuanya bisa. Asal konsepnya udah dapet dulu gitu. Terus ini laju info sudah tadi aku jelasin. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain dari konsep-konsep ini? Mau nanya, Boleh. kalau volume distribusi itu kalau di perhitungan tuh biasanya satuannya tuh mili atau liter tuh? Itu nggak nentu, Kak. Dilihat aja nanti. Ya, yang penting kalau semuanya 1 mili semua, 1 liter semua gitu. Jangan 1 mili, 1 masih liter gitu. Itu jangan gitu. Nggak nentu itu, Kak. Oke deh, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal. Ini lumayan soalnya cantumin banyak. Soalnya kalau mau kinetik, latihan sesoal ya kurang. Banyak latihan. Coba, kapan akan dilakukan pengambilan sampel? BA-nya 90%, ikatan proteinnya 75, tes tangannya 24 jam. Dapat coba ini berarti lihat. 5 hari teh. 5 hari. Ini ada ya di mana? Ketentuannya ada di mana? RKB POM. RKB POM. Betul. Uji babe RKB POM. Kak, tahu nggak 5 hari dari mana? Asal 5 hari dari mana tahu nggak? 5 kali 5 kali tes setengah, Kak. Oke, 5 kali tes setengahnya. Nah, kalau kalian mau penasaran, aku tuh soalnya suka, ini kenapa sih? 5 kali tes setengah, dia itu masuk ke rentang sini kan. 4 kali tes setengah itu konsentrasi obat di dalam tubuh udah 95%. Kalau di Alton apa ya, buku Alton yang luar negeri itu Westport itu 7 kali tes setengah. Jadi lebih dari ini. Kita ambil 5, berarti konsentrasi obat di dalam tubuh itu antara 95 sampai 99. Berarti kan udah keluar semua tuh obat, misalnya udah diurai gitu kan. Makanya bisa minum obat selanjutnya gitu. Maka bisa dilakukan pengambilan sampel ya di 5 hari ini. 5 hari itu tadi T-nya itu 9, konsentrasi obat di dalam tubuh sudah mencapai 95 sampai 99. Nah, sekarang clearance total gampang. Coba clearance total yang ini.
1 menit ya. Dua 20,21. 20,21 semuanya sama. Ini 150 kurang 40 kali 70 per 72 kali SRCR-nya berapa? Aduh. Clearance ya? Clearance total. Berarti pakai rumus yang mana ini? Ini bukan ini ya? KE kali VD. Pakai yang CL sama dengan KE kali VD, Kak. Betul. CL sama dengan KE kali VD CL. KE-nya itu 0,693 per setengah kali 0,1 liter per kg/BB. Berarti ini 0,693 per 4 jam. Di sini menit kita jadiin ke menit. Berarti kali 60. 240 menit. Kali 0,1 kali 70. Udah liter? Udah liter. Coret. Nah, di sini satuannya adalah mili. Berarti di kita itu liter, berarti kali 1000. Jawabannya sama semuanya. 693 kali 7 kali 0,1 24. Oke, jawabannya 20,21 mili per menit. Oke, gampang lah ya. Ini juga mungkin kalian yang pernah ikut kelas farmakokinetik aku juga pasti udah familiar lah lihat soal-soal ini, karena aku mau cari soal buku aku itu juga gitu. Jadi ya soalnya kurang lebih ya sama. Nanti aku sebenarnya aku belum bikin soal ini ya, soal proses pretestnya ya belum aku share karena emang belum selesai. Nanti kalau udah selesai aku pasti bakal infoin. Itu nanti insya Allah aku tambahin lah banyak itu soal-soal di situ. Nanti kalian kerjain aja. Nah, selanjutnya berapa mili sediaan epoetin alfa yang dibutuhin oleh pasien? Ini tinggal dihitung. Untuk sediaannya adanya 3000 IU per mili. Pasiennya itu dosisnya 60 IU per kilogram berat badan. Berat badan pasiennya adalah 50 kilo, maaf ini 50 kilo. Jadi untuk pasiennya itu butuh 50 kali 60 IU, berarti 3000 IU. Nah, kebetulan sediaannya adalah 3000 IU per mili. Berarti berapa mili yang dibutuhin oleh pasiennya? 1 mili. 1 mili. Oke, jelas ya. Lanjut, berapa tetes dosis untuk anak tersebut? Coba dihitung. Anaknya 20 kg. Diberi dosis infus 30 mili per 20 kg per 30 menit. Berarti udah pas ya 30 mili per 30 menit. Dokter itu mau kecepatan infusnya 40 tetes per menit. Ini coba kita hitung dulu. 1 menitnya dapat berapa tetes? 30 bagi 30, 1 mili. 1 mili per menit. Iya, 1 mili per menit berarti berapa? 20 tetes ya. Ini kenapa ada inian ya?
soal dari mana ini aku ngambil? Kenapa ada dokter menginginkan kecepatan infus 40 tetes per menit ya? Kan ini udah ini ya, berapa tetes dosis untuk anak tersebut? Mohon maaf, Kak. Ya, Kalau kemarin itu jawabannya itu 40 mili per menit, Kak. 40 mili per menit. Iya, yang Oh. kelas hitungan kemarin. 40 mili ya? Oh, ini Iya. salah ini ya. Ini di mili ya? Iya, Kak. Oke, ini mili. 40. Oh, 40 tetes per menit. Ini tetap 40 tetes, Kak. Aku bikin soal sendiri, aku lupa sendiri. Mili. Ini berarti sekitar 2 tetes ya. 2 tetes, 2 mili per menit. Bisanya 40 mili. Oh, bukan. Ini nggak ada per menitnya ya. Kayaknya aku salah ngambil deh. Iya nggak? Mili doang Iya, kan? yang kemarin itu dicoret-coret, Kak, yang pilihannya. Oke, ini mili doang kan ya? Oke. Dia maunya 40 tetes per menit, teman-teman. Nah, dia kan mau diambilnya 30 menit. Nah, 40 tetes itu setara dengan 2 mili, gitu kan ya? 2 mili. Bentar. 2 mili. 2 mili kali 30 harusnya 60. Kok bisa 40? Coba yang 40. Kemarin kita bahasnya gimana? Kok aku lupa sendiri? 40. Iya, yang kemarin kan itu dosisnya kan udah benar 1 mili per menit. Kemudian kita ngitung TPM-nya, Kak. Jadi yang kemarin 40 per 1 mili per menit gitu, Kak. Jadi 40 mili per menit. 40 per 1 Menit. mili. 1 mili per menit. Nah, ini rada ngaco tapi sih soalnya maksudnya kenapa nggak masuk logika ya? Ini memang bisa dicoret sih. Jadinya 40 tetes bagi 1 mili, masa 40 mili sih? Dan udah ini aku ini dulu deh ya, aku tandain dulu ya. Kok aku jadi ragu sendiri, nggak masuk logikanya aku. Nanti coba aku cari lagi ya. Maaf. Ayo kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui volume distribusinya 40 liter, CSS-nya 20, konstanta eliminasinya adalah 5. Berapa miligram dosis muatan IV untuk pasien tersebut? Berapa teman-teman? Dosis muatan berarti yang ditanya D0. Yaitu pakai apa? Ada VD 40 liter, CSS-nya 20 mg per liter, K-nya adalah 5. Berapa nih tadi rumus dosis? Tadi rumusnya gimana? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat tadi rumus dosis apa? CSS kali VD, Kak. Dosis sama dengan CSS kali VD. Tinggal dikaliin doang. 20 kali 40. 800 mg. Ini satunya udah sama nih, liter. Jadi nggak perlu konversi satuan lagi. Nah, si konstanta eliminasinya ini dia mempengaruhi kita gitu, bikin mikir lagi gitu kan. Kan tadi yang ada di rumus itu, di kotak itu kan C ya, konsentrasi sama dengan dosis dibagi PD. Kalau ditanya dosisnya, tinggal konsentrasinya dikali dengan PD gitu. CSS itu apa? Konsentrasi di mana memang yang diharapkan itu udah segitu. Di mana dosis CSS itu berarti dosisnya sudah bisa memberikan efikasi. Makanya dosis muatan itu bisa diambil
dari CSS itu. Berarti kan pas dimasukin ke dalam tubuh, dia udah langsung memberikan efek. Gitu. Makanya bisa tuh buat ngitung D0 si CSS itu. Seperti itu. Aku lanjut ya. Bioavailabilitas relatif. Ini tinggal kita bandingin antara si apa namanya? Yang mau kita uji dengan inovator 85,8 bagi 96,6. Ini berarti pasti di bawah 100%. Kali 100% jangan lupa. Nah, di sini kan dosisnya nggak ada, teman-teman. Nah, dosisnya nggak ada berarti biasanya itu dianggap sama. Nah, ntar kan kalau sama tinggal dicoret aja ya. Ini berarti sekitar berapa nih? Ini nggak mungkin. Antara B sama C. 85,8 bagi 96,6. 85,8 bagi 96,6. 88,82%. Ini BR lah ya, bioavailabilitas relatif. Nah, lalu berapakah dosis awal morfin yang diberikan kepada pasien? Coba. Ini udah diketahui konsentrasi plasma efektif morfin sebagai analgetik adalah 50 mikrogram per liter. Bioavailabilitas morfin per oral 25%. Dengan VD adalah 250 liter. Tadi kita ingat untuk konsentrasi adalah fraksi absorpsi kali D0 per VD. Nah, di sini ditanya D0-nya. Kita bisa pakai konsentrasi yang sudah bisa memberikan efikasi. Ini berarti D0 sama dengan konsentrasi kali VD dibagi faktor absorpsi. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 50 mikrogram per liter. Kali VD-nya ada 250 liter, dibagi VA-nya 25% atau 0,25. Berapa nih? 50 kali 250 dibagi 0,25. 50.000 mikrogram. Sama dengan, ini satuannya miligram semua, jadi 50 miligram. Oke, sampai sini dulu menghitung dosis muatan. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Mau tanya, Teh. Boleh. Tadi kan yang di tabel itu kan CSS sama dengan fraksi terabsorpsi kali dosis dibagi CL kali interval dosis. Kalau itu kan VD. Jadi VD itu sama dengan CL kali interval dosis atau gimana, Teh? Iya, bisa. Karena tadi rumusnya kan ada 2 ya. Nah, Ya kan? iya. Aduh, panjang ya. Ya bisa kok. Itu kan tandanya sama, berarti bisa juga gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang masih bingung nggak ini? Konsepnya dulu deh sebelum ke soal yang lebih rumit. Aku sambil ambil minum dulu, bentar ya. Ayo, ada yang mau ditanyain? Ini soalnya kayaknya aku masukin semua persen tadi aku udah hapus dikit-dikit deh. Ini banyak banget berarti ini. Kayaknya ada berapa puluh ya. Tadi aku udah hapus yang rada mudah, udah aku hapus dikit-dikit. Jadi aku masukin soal yang rada-rada susah. Kayaknya nggak kesimpan tuh. Bentar ya, aku sambil mau minum dulu. Oke, lanjut. Clearance total. Ini yang tadi HE sama dengan CL bagi VD ya. Aduh, aku
Iya kan ya? Ditanya CL. HE kali PD. HE-nya 0,693 per T setengah kali PD. 0,693 per 3,5. Nah, ini masih jam dijadiin menit. Kali PD-nya adalah 65 kali 0,1. Dan masih liter. Jangan lupa dijadiin ke mili. Berarti sini ya 0,693 per 3,5 itu berapa menit? 60 kali 3, 180. 180 tambah 30. 210 kali 6, 5, 65, 00. Berapa nih? (0,693 kali 6500 bagi 210. 21,45 mili per menit. Insya Allah untuk CL udah pada paham kan ya? Lanjut ya. Masih banyak nih soalnya. Nih, ini yang ditanya sekarang berapa kecepatan infus dalam tetesan yang harus diberikan sehingga dosis obat itu sesuai dengan permintaan. Nah, di sini kita lihat nih, pasiennya itu dapat dosisnya 50 mg per kilogram. BB-nya adalah 60 kilo. Berarti 50 dosis untuk pasien 1 hari itu adalah 60 kali 50. 3.000 mg. Sedangkan sediaan yang tersedia adalah sediaannya 0,5 gram per 100 mili. Ini sama aja 3 gram. Nah, infus yang mau dipakai adalah 40 tetes per mili. Nah, berarti dari sini kan kita butuhnya 3 gram. Sediaannya itu adanya 0,5 gram per 100 mili. Berarti berapa mili nih? Kalau punya kita 3 gram, tinggal apain? Dibagi ya, 3 bagi 0,5. Berarti 600 ya? 600 mili. Nah, 600 mili harus habis 1 hari. Nah, di sini 40 tetes itu 1 mili. Nah, untuk 1 hari kan, kita jadiin ke menit dulu nih, karena satuannya itu dalam menit. 1 hari berapa menit? 1 hari 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, berarti 24 kali 6. 1440 menit. Nah, 1 milinya 40 tetes, berarti 600 kali 40 tetes dibagi 1440 menit. Coret, coret. Nah, berapa nih? Coret, coret. 7, 2. 2. Berapa? Coret lagi. 3, 6. Coret lagi 6. 100 dibagi 6. 1. 16 kali 6. 16 ya. 16,67. Ya nggak? Ada yang bingung nggak dari sini? Mohon maaf Kak, saya masih bingung soalnya muter-muter. Soalnya muter-muter ya. Dari mana Kak bingungnya Kak? Dari awal. Oke, aku jelasin dari awal. Sebenarnya aku tuh dulu ya pas belajar UKAI, temen aku kan dulu karena aku punya keterbatasan biaya, jadi dulu aku nggak ambil les tuh. Aku dulu nggak ambil les. Aku tipe orang belajar tuh pakai
aku harus baca sendiri dan aku harus mencoba sendiri gitu. Jadi apa namanya, dulu pernah sih tetap ikut les, cuma les online juga sih, cuma yang nggak pernah datang juga. Ya, makanya aku senang banget ini les-lesan banyak yang datang, itu aku senang gitu. Nah, dulu itu aku tipe yang nggak suka belajar tuh menghafal gitu. Jadi mau apa aja gitu belajarnya aku meminimalisir hafalan gitu karena aku suka lupa gitu. Jadi aku belajarnya gini, pakai logika gitu kan. Ini sebenarnya ada rumusnya, cuma aku hitung di sini nggak pakai rumus biar ya udah kalian nggak usah ngapalin rumus, kalian bisa kerjain. Dan hal itu aku tanemin ke teman-teman aku yang belajar sama aku gitu. Udah kamu nggak usah apalin rumus, kamu begini aja nih kan ceritanya begini gitu. Nah ini aku coba bawa nih ke kalian cara ngitungnya yang pakai logika gitu nih, coba ya. Kan pasien itu 60 kilo kan, 60 kilo. Dosisnya itu 50 mg per kilogram per hari kan. Berarti dosis untuk satu pasien satu hari, dosis untuk pasien satu hari 50 mg per berat badannya dia. Berarti 50 kali 60 gitu kan. 50 mg 1 kilo, 60 kilo, 50 kali 60. Ketemunya 3.000 mg. 3.000 mg adalah 3 gram. Nah, sampai sini beres nih. Lalu sediaan yang tersedia adalah 0,9 gram per 100 mili. Ini sediaan ada ya nih di apotek 0,5 gram. Nah, 0,5 gram itu dalam 100 mili. Kita itu butuhnya 3 gram buat satu hari. Kalau 0,5 itu 100 mili, kalau 3 gram berarti 6 kali lipatnya kan? Berarti 600 mili gitu kan? Ya nggak, sampai sini dulu deh. Benar, 600 mili. Tahu kan 600-nya dari mana? Iya, Kak. Itu dari 3 gram per 0,5 gram kali 100 mili kan, Kak? Ya, betul. Gitu, 600 mili. Jadi, yalah di seenaknya aja ngitungnya. Lanjutnya, infusnya itu yang mau dipakai 40 tetes per mili. Nah, kan punya kita 600 mili. Kalau 1 mili itu 40 tetes, kalau 600 mili berarti berapa tetes? 600 kali 40 gitu kan? 600 kali 40. Nah, ini aku nggak hitung. Berarti 6 kali 4, 24, 24.000 tetes itu kan. 24.000 tetes nih, satu hari nih butuh gitu kan. Nah, tapi satuannya kan dia ada untuk per 1 menit. 2.400 tetes itu dalam 24 jam. 24 jam itu 1 jamnya 60 menit, berarti berapa menit? 24 kali 60, 1.440 menit. Nah, si 24.000 tetes itu dalam waktu 1.440 menit. Tinggal dibagi doang, 24.000 dibagi 1.440. Ketemunya 16,67. Gitu. Jadi sebenarnya kalau soal begini, soal ini sama soal kadar di kimia farmasi, aku tuh sama teman aku, terutama teman dekat aku ya, dia belajarnya hafalan gitu kan, hafalan rumusnya gitu. Nah, sedangkan aku tuh kayak gini gitu, untuk menghitung kadar juga aku pakai kayak gini. Jadi nggak usah hafalin rumus, yang penting kita tahu jalannya itu gimana, ntar tetap ketemu kok dan hasilnya akan sama dan bahkan kadang bisa lebih cepat gitu. Sebenarnya tergantung sih enaknya mau pakai yang mana. Kalau udah terlanjur hafal rumus ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma kalau misal masih pakai rumus itu masih suka kebalik-balik, mending kita balikin aja gitu dari yang diketahui, kita ikuti alur ceritanya gimana, nanti pasti bakal ketemu kok. Nih 24.000 dibagi 1.440 itu hasilnya 16,67, sama aja kan gitu. Terus misal kalau mau ngitung ya kan nanti kalian pakai kalkulator pun kertas orat-oratan buat menghitung, kalian tuh dikasihnya bukan pulpen, nanti kalian dikasihnya pensil, teman-teman. Pensil pulpen itu, pensil yang bisa dicetak-cetak gitu kan.
Dan kertas oret-oretannya itu jangan harap 1 lembar HVS. Kertas oret-oretannya itu buku ukuran A berapa tuh? A4. Bukan A4 mah HVS ya. HVS dibagi 2. Nah, itu sebesar itu oret-oretan kalian yang bakal kalian dapat buat UKAI gitu kan. Ya, terus kalkulator juga di komputer dan itu satu soal 1 menit. Kalau kalian mau hitung dari awal ini ya, dari awal dihitung hasilnya 600 kali 40 berapa itu menurut aku akan memakan waktu lama lebih. Kalau aku ya tergantung sih ini masing-masing anak gimana enaknya. Kalau aku nggak aku hitung gitu, jadi aku jajarin begini terus coret-coret gitu, jadi menurut aku kayak lebih cepet gitu sih. Tapi tergantung kembali lagi sama enaknya masing-masing gimana. Oke, aku lanjut ya. Berapa dosis muatan yang diperlukan? Kayak tadi, kalau dosis itu konsentrasi kali PD. Ingat dia itu ada BA-nya, ada bioavailabilitas. Berarti dibagi dengan bioavailabilitas atau faktor absorpsinya. Konsentrasi yang diinginkan 50 mikrogram per liter kali 250 liter bagi. Ini kayak yang tadi ya, 0,25. Ketemunya tadi 50.000 kan? 50 kayak yang tadi nih. Nah, berapa laju infus yang harus diberikan? Laju infus itu berarti R kan? R sama dengan apa? CSS kali VD. CSS kali CL. Ya, kali CL kali interval atau bisa juga CSS kali VD kali K. Iya enggak? Iya. Konsentrasi kan R per VDK. Nah, kalau cari R, konsentrasi PD kali K, gitu kan. Nah, laju infus yang harus diberikan. Ini kan ada 2 konsentrasi ya. Dia itu tertinggal 10, CSS-nya diinginkan itu 20, gitu kan. Nah, ini kita itu pakai konsentrasi yang diinginkan. Berarti kan konsentrasi yang bisa memberikan efikasi, gitu kan. Masukin 20 miligram per mili. PD-nya 40 mili. 40 liter berarti 40.000 mili kali 0,07. Coret. Nah, ini per jam. Karena orde 1 kan satuannya per jam ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 7, 56. 56 miligram per jam. Ini komanya 2 dan hilang ya. Udah deh ketemu. 6 miligram per jam. Gampang lah ya, ini tinggal dikaliin aja. Nah, ini nih. Ini juga pakai konsep nih. Jika T setengah eliminasi 3 jam dan PD-nya 20% dari berat badan, berapa jumlah gentamicin yang tersisa dalam darah ketika akan diberikan dosis kedua? Mendapatkan 50 mg gentamicin setiap 6 jam. Tes setengah eliminasinya adalah 3 jam. Berapakah perkiraan jumlah gentamicin yang tersisa dalam darah ketika akan, berarti kan dia minum nih. Minum pertama 50 mg. Dia itu akan diberikan 6 jam. Yang ditanya ini berapa gitu kan. Nah, tes setengah itu adalah 3 jam. Nah, kita ingat T setengah itu T di mana konsentrasinya itu tinggal 50%. Berarti dari 50 jadi berapa? 25 mg. 6 jam selanjutnya kan ini T setengah juga kan? 3 jam juga kan? 3 ke 6 jam kan 3 jam juga. Berarti dia
tinggal separohnya juga, 12,5 miligram. Yang ini jelas nggak? Jelas lah ya, tinggal di iniin setengah-setengahin. Karena dia kebetulan tes setengahnya 3 jam dan tiap pemberiannya adalah 6 jam. Jadi 2 kali tes setengah. Ini laju infus lagi, coba dihitung teman-teman. Laju infus. Kayaknya soal banyak banget nih tentang farmakokinetik. Apa kita mau move ke sediaan semi solid? Ini masih berapa soal ya? Soalnya ini kayaknya aku salah tampilin soal deh. Ini itu yang aku tampilin yang mudah-mudah, yang susah-susah malah aku taruh di belakang. Ini masih ada berapa soal lagi? 47 sampai 67. Masih ada 20 soal, teman-teman. 19-an soal. Kita mau selesaiin 19 soal ini, atau kita mau pindah ke supositoria. Atau ada yang masih bingung terkait farmakokinetik ini, nggak apa-apa ditanyain. Emang farmakokinetik kurang lebih sih nanyanya kalau di soal-soal gini-gini sih. Kemarin juga pas aku ujian kayak gini sih. Gimana nih, mau kita lanjut semua soal kita bahas atau mau kita lanjut ke sediaan solid? Semi solid. Ngitung tentang koefisien. Apa sih displacement value gitu-gitu. Takutnya Lanjut kalian semi solid, Kak. Lanjut semi solid, yang lain gimana? Ada yang masih bingung nggak yang lainnya? Yang lainnya jangan diem-diem aja. Ini kayaknya tipe suaranya dari tadi sama semua soalnya orangnya. Boleh lanjut Kak, tapi kemarin aku ada yang nyoba-nyoba, cuman yang nomor 2 terakhir dari yang kelasnya kakak itu aku bingung. Iya. Ini. Iya, kayaknya deh Kak ya. Oke, coba sebentar ya. Tentang pasien sepsis. Oke. Di sini pasien sepsis dengan berat badannya 70 kg. Datang ke rumah sakit diberikan metronidazole dengan dosis 10 mg per kilogram secara infus intermiten. Clearance kreatinin dari pasien adalah enggak ini. Clearance kreatininnya 100 mili per menit. Dosisnya 10 mg per kilo. Berarti 10 kali 70. 700 mg. Diketahui tes setengahnya adalah 3 jam. Yang ditanya kadar obat dalam waktu 4 jam. Berarti si CP ya. Nah, kita itu berarti di sini butuh nah ini infus intermiten. Intermiten itu yang kayaknya ada rumusnya lagi deh kalau intermiten. Sebentar, aku sambil cari ya. Nah, infus intermiten itu infus yang seperti apa sih? Infus intermiten itu merupakan infus yang dapat diberikan selama 10 menit
dan tidak lebih dari 6 jam dan per dosis, dan di sini itu dia dikasihnya 4 jam. Nah, kita hitung dulu cari nilai K-nya. Dari T setengah 0,693 per T setengah 0,693 per 3 0,231 per jam. Nah, terus yang ditanya itu kadar ya, konsentrasi. Nah, ada satuannya nih. Kadang tuh satuan bisa jadi petunjuk tahu. Miligram per liter. Miligram itu berarti dia punya dosis. Liter itu dia berarti punyanya volume distribusi. Dosisnya udah ada si 700. Volume distribusinya belum ada nih. Volume distribusinya si VD. VD itu rumusnya tadi CL per K. Nah, CL-nya kita bisa pakai 100 mili per menit. Per K-nya itu 0,231 per jam. Ini menit, ini jam. Kita jadiin sama semua. Kita jadiin jam aja biar gampang. 1 jam 60 menit. Berarti ini kita kaliin 60. 100 mili per menit kali 60 menit. 0,231. 6.000 mili per jam per 0,231 per jam. Nah, berapa nih? Coba hitung. 6.000 dibagi 0,231. 25.974,0. Ya, udahlah gini aja ya. Mili atau setara dengan 25,97 liter itu si VD. Terus gimana lagi? Infus intermittent itu ada rumusnya ternyata. CP D0 per VD. Kan ini aslinya ya. Terus dia itu ini dulu tuh ada gimana ya bahasanya? Dia yang di per ininya dia berkurang juga gitu. Kali 1 kurang E pangkat min KT. Nah, ini kan udah ada nih D0-nya. 700 mg 25,97 liter kali 1 kurang E min 0,231 kali 4. Berapa nih? 700 dibagi 25,97 26,95. 1 kurang berapa nih? 0,231 kali 4 0,924. Pangkat min 0,924. Berapa? 0,2 pangkat 0,294. Min 0,294. 924 ya. 924. Sama dengan 26,95 kali 1 kurang 0,3969. 397 lah biar gampang. Nah, berapa? Kurang 1. 0,603 kali 26,95. 16. Sini ya. 16,25. Ada nih yang A. Coba yang A, Kak. Panjang ya? Iya, Kak. Bingung kemarin nggak nemu. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Bingung nggak ini rumusnya? Ini rumusnya intinya ini ya, Kak ya. Cuma ini dicari satu-satu dulu jadinya.
Dosisnya udah kan, dosisnya gampang lah, 70 kali 10, 700. PD-nya kita cari nih. PD itu dari CL dibagi K. CL-nya ada nih 100 mili. K-nya belum ada T setengah. T setengah itu dimasukin 3 jam. Jadi K-nya 0,693 bagi T setengah. 0,231. Udah ketemu kan? Masukin sini 100 bagi 0,231. Nah, 25 masukin sini. 700 bagi 25,97 kali 1 kurang pangkat min K-nya 0,231 tadi ya. Nah, K. 0,231 kali T. T-nya ini dalam waktu 4 jam. Udah sih, tinggal dimasukin. Paling riwah di ininya sih, karena dia di intermiten gitu sih. Ada lagi nggak soal yang kemarin belum kejawab? Karena ini kan mungkin semua yang di kelas ini kan nggak ikut kelasnya juga ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya? Atau mungkin ada pertanyaan soalnya, nggak apa-apa. Mau nanya Teh. Iya, boleh. Untuk tadi soal-soal yang belum dibahas tuh, Teteh udah ada kunci jawabannya belum Teh? Ada sih, cuma nggak. Aku harus cari dulu lagi juga karena aku ambilnya nggak aku dari situ semua gitu sih. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Saya belum nyoba sih Teh. Oke, ada kunci jawabannya, cuma ya nggak aku catat. Aku nggak catat ya. Nanti deh coba ya. Soalnya kalau nyatet tuh kalau nggak dicoret-coret itu susah. Kalau farmakokinetik mau nulisnya. Ada kok, nanti kalau nggak aku coba fotoin aja deh. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ayo yang belum bersuara, jangan malu-malu. Udah sebulan kita tiap malam ketemu begini, tiap minggu. Nggak ada yang mau ditanyain? Aku itu kemarin pas kayak itu pakai buku berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayaknya. Aku pakai 10 buku ada deh kayaknya. Ada satu, aku punya ringkasan, aku lupa mau bagi jual kalian ya. Jadi dulu pas aku UKAI, aku print tuh ringkasan yang bener-bener ringkes ya. Aku pajang di dinding kamar aku gitu, mau tidur lihat rumus, mau ngaca sambil dandan lihat rumus gitu. Jadi lagi ngerjain soal ingat itu ditempel di bagian situ, mau keluar itu lihat rumus. Dan soal latihan aku tuh dari banyak buku nih, 1, 2, 3, 4, kurang lebih ada 10. Belum soal-soal soft file gitu. Jadi kadang aku juga lupa ya. Ini aku ambil soal yang mana. Aku punya beberapa recommended sih, bukan buat kalian gitu. Karena aku belum sanggup juga sih buat menyediakan platformnya gitu kan. Belum tahu juga cara-caranya. Kalian bisa mulai sekarang ya, 1 bulan ini. Ya, 1 bulan ini atau antar akhir bulan, pertengahan bulan ini mulai fokus tuh beli aja TOTO yang berbayar itu, yang bisa nyampe 15-20 paket gitu ya, yang udah pakai sistem CBT juga. Nah, itu
bisa dikerjain sehari satu, misalnya sehari satu, kalau enggak satu hari satu ngerjain, besok bahas pembahasannya gitu. Itu nyampe akhir kalau rutin itu lumayan banget teman-teman. Teman aku tuh dari yang nilainya berapa puluh jadi berapa puluh itu lumayan, grafiknya meningkat gitu. Terus kemarin aku juga dapat giveaway. Aku dapat giveaway buku juga ya, dari Apoteker ID kalau nggak salah, itu ada 600 soal aku kerjain itu bukunya. Kalau kalian kepengen latihan soal dengan tingkat kesulitan yang berjenjang, itu aku rekomendasiin buat pakai buku itu lumayan teman-teman. Jadi latihan soalnya udah per per materi, dan itu tuh udah dikasih levelnya. Jadi level yang gampang dulu, kalau yang gampang udah bisa, nanti ada level sedang, ada level yang paling sulit gitu. Kalau untuk modul itu mah menurut aku ya semua buku itu kurang lebih sama, mau itu mungkin kalian ada yang ikut di obat UKAI, di belajar obat, di Vincent, atau di mana lagi, Ariandra, itu kalau teman-teman aku kan itu ya Ariandra, terus mana lagi ya, dari semua buku itu aku bandingin satu-satu, itu kurang lebih sama, tinggal tergantung kita itu tipe yang gampang pakai buku yang mana sih gitu kan. Terus jangan lupa kalian untuk Farakol itu cocokin sama Kemenkes, itu paling penting ya, cocokin sama Kemenkes. Terus kalau kalian mau hitung-hitungan, kepengen khatam tentang industri, aku kemarin beli 2 seri buku. Waktu itu beli 2 seri buku, jilid 2, jilid 3 kalau nggak salah, itu yang khusus farmasi industri. Insya Allah kalau itu ada rumus yang simple, ada soal latihan industri semua juga, itu ada 4-5 paket ya. Jadi kalau udah selesai buku itu ya kurang lebih udah mengerjakan 800-1000 soal tentang industri. Insya Allah kelar itu otaknya bisa berisi gitu, kayak bisalah gitu dikit-dikit tentang industri-industri ya. Itu sih aku recommended buku-buku itu. Buku dari Apoteker ID itu kalau masih ada ya, dulu aku soalnya dapat giveaway. Terus kalau materi terserah kalian enaknya yang mana. Mau latihan soal yang basic base kayak CBT, kalian beli aja di IG itu banyak. Aku dulu juga beli kok, beli soal-soal. Terus untuk industri itu ada sendiri, farmasi industri dari siapa ya, itu aku waktu itu beli 2 seri bukunya, itu beda latihan soalnya, jadi enak, bener-bener dapet insight gitu buat belajar farmasi industri sih. Terus belajar sama teman, jangan lupa belajar sama teman, diskusi sama teman, itu juga paling enak sih. Bahas-bahas begini gitu, itu bisa lama itu kalau kita diskusi sama teman. Terus itu bikin kita ingat terus teman-teman. Oke, nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjutin ke sediaan. Ini yang tadi ya, semi solid. Kalau semi solid itu apa aja sih sediaannya? Ada salep, ada krim, ada apa lagi? Ada gel, ada pasta, atau mungkin ada juga yang paling sering favorit keluar itu si suppositoria gitu kan. Nah, ini maaf ya, di sini belum begitu lengkap PPT-nya. Nanti aku lengkapin kok di pertemuan selanjutnya. Ini kita iniin aja. Nah, oke, sediaan semi solid. Nah, semi solid itu ada salep, ada pasta, ada krim, ada gel, dan juga ada suppositoria. Nah, yang paling sering keluar itu si suppositoria ini. Ini sering banget keluar, terutama untuk menghitung tentang basis-basis suppositoria.
salep itu sendiri ya tau lah ya salep dia itu lebih banyak ke fase ya tergantung basisnya ya. Basisnya bisa hidrokarbon, bisa yang menyerap air, bisa yang larut air gitu. Terus ada parafin juga. Kalau pasta itu yang zat padatnya itu kayak zinc oxide gitu-gitu kayak pasta gigi gitu kan. Kalau krim ya ada bahan oil in water atau water in oil. Nanti ini lebih buat menghitung ke HLB nih yang sering. Kalau gel itu kandungan airnya biasanya besar, lebih dari 70%. Nah, ini eksipien-eksipiennya kan kemarin kita juga belajar tentang eksipien ya. Untuk semi solid itu ada yang basis, ada yang namanya basis ya. Terutama untuk salep ya. Basis. Ada basis hidrokarbon, ada basis parafin, basis yang dapat dicuci dengan air, dan juga ada basis yang larut air. Nah, hidrokarbon itu contohnya apa? Dia itu vaselin dan kawan-kawannya. Vaselin putih, vaselin kuning, parafin liquid gitu ya. Terus kalau ini maaf, basis serap. Nah, kalau serap itu silanolin. Anhidrat. Apa yang bisa dicuci dengan air? Nah, dicuci dengan air, dicuci. Berarti dia fasenya ada fase air di situ. Dia itu yang emulsi. Emulsinya emulsi tipe oil in water. Jadi minyak dalam air gitu. Minyaknya diselubungi sama air. Makanya nanti dia bisa dicuci dengan air. Itu lebih untuk yang sediaan krim. Nah, terus ada yang larut air ya, contohnya PEG. Nah, PEG itu cocoknya buat sediaan ini krim gitu. Nah, terus ini untuk basis yang semi solid. Nah, untuk sukos itu sendiri juga dia punya basisnya. Kita sering dengar ya di soal-soal ada basis oleum kakao. Terus ada apa lagi? Yang sintesis, mungkin gelatin, PEG, dan yang lain sebagainya. Kalau supo sih aku nanti lebih ke titik berhatian kalian buat bisa menghitung berapa sih basis yang dibutuhin gitu. Terus untuk si gel itu butuh komponen yang namanya gelling agent. Gelling agent itu ya layaknya suspensi di sediaan solid gitu, liquid gitu ya. Nah ini ya kayak teman-temannya dia gitu, teman-temannya suspending agent si HP MC alginat pektin gitu. Nah terus kalau krim ya ada emulsifying agent. Terus nanti butuh yang namanya surfaktan, pengawet, gitu-gitu ya. Nah, tapi yang penting ini sih basis-basisnya aja dulu gitu. Terus itu si eksipien-eksipiennya. Nah, kayak tablet kemarin kita udah pesan, udah ngelis eksipien bahannya apa aja, kita tinggal gimana sih mau bikin, apa sih metodenya, gimana sih cara bikinnya. Nah, untuk salep itu sendiri, kita lanjut ke slide selanjutnya aja. Oke. Bentar. Nah, untuk salep itu sendiri, metodenya itu ya lumayan ya. Ada yang pelelehan, ada yang peleburan, triturasi, dan pelarutan air. Ini nggak aku jelasin ya, karena ini nanti bisa dibaca aja dan jarang keluar juga sih
Kalau untuk krim nanti kan ada yang nanti ada yang intinya fase air, fase minyak harus dicampur di suhu yang sama. Nah, yaitu sekitar 70 derajat Celcius. Nah, nanti ini kalau di soal, kadang dia dipermainin di sini nih, di suhunya. Ntar biasanya fase air didiamkan sampai suhu kamar. Nanti akan terjadi pemisahan antara fase air dan fase minyak. Kira-kira itu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana dilihat. Suhu waktu penyampurannya itu harus sama, yaitu sekitar 70 sampai 75 derajat Celcius. Terus untuk pasta ya kayak pas kalau kita praktikum kita tinggal apain? Kita tinggal campur. Nah, terus ada gel. Gel itu bisa tanpa pemanasan atau dengan pemanasan. Lalu ada supositoria ya ada yang manual satu-satu itu untuk skala kayak kita di laboratorium. Ada kompresi, penuangan atau mesin otomatis. Nah, ini nggak begitu sering keluar sih. Kita lanjut selanjutnya, ini metodenya. Udah nih dibikin, kadang pasti tetap ada aja yang ada masalahnya gitu kan. Tetap dapat masalah nih pas kita buat. Apa aja sih masalah yang mungkin? Masalah sediaan solid. Satu, untuk salep. Nah, salep itu kan terutama itu untuk salep-salep yang hidrokarbon itu basisnya itu kan basis minyak. Nah, minyak kalau kelamaan dia itu akan terjadi apa? Terjadi Tengik, Kak. Tengik, iya benar, tengik atau udah lemaknya itu udah jenuh gitu ya, udah jenuh kayak minyak goreng lama-lama dipakai juga kan dia itu ya bau juga gitu kan, bau, terus warnanya juga gitu gelap gitu kan. Selain itu, selain tengik ada terbentuk kristal. Nah, kapan ini terbentuk kristal? Terbentuk kristal itu bisa jadi karena pendinginan yang terlalu cepat gitu. Jadi harusnya kan pelan-pelan, perlahan-lahan itu kecepatan, akhirnya ya nanti mengkristal gitu kan. Nah, itu untuk krim. Yang kedua, untuk salep. Yang kedua ada krim. Nah, krim itu kan tadi terdiri dari dua fase kan, fase air dan fase minyak. Nah, biasanya untuk masalahnya ya fase air dan fase minyak kan kita harapannya mereka bersatu gitu kan. Di sini jadi masalah, berarti mereka berpisah, bercerai. Yang lagi rame di medsos. Nyampe kayak wah penuh. Nah, itu terjadi pemisahan antara fase minyak dan juga fase air. Nah, pemisahan ini apa penyebabnya tadi? Pemisahan fase minyak dan fase air. Ini karena gimana tadi? Karena Pencampurannya itu temperaturnya tidak sama. ya, pencampuran pada suhu yang berbeda. Solusinya ya nanti pemanasannya atau pencampurannya harus pada suhu yang sama. Kayak kita kan pas praktikum bener-bener kan biasanya yang air mendidih duluan ya, terus nungguin si minyak kan lama, si air keburu dingin, giliran si air dingin, si minyak dingin, kita ngerebus si air dan ini lagi gitu kan. Ya itu benar-benar harus dijaga suhunya ketika 70, nanti udah turun sama-sama 70 langsung cepet-cepet dicampur. Bisa fase minyak masukin ke fase air atau fase air masukin ke fase minyak, tergantung krim yang mau kita pakai, apakah fase minyak dalam air atau fase air dalam minyak itu. Terus yang ketiga ada gel. Gel sering nih gel keluar. Ada yang namanya sineresis, ada yang namanya bleeding, terus swelling, sama inhibition. Sineresis itu apa? Sineresis itu mengkerut, iya nggak? Ingat nggak tonisitas? Masalah tonisitas terjadi sineresis. Sineresis itu kan mengkerut nih.
terjadi pengkerutan gitu kan. Mengkerut. Jadi si gelnya itu berarti airnya keluar, nggak kejirat gitu kan. Nggak keikat di dalam gel itu, tapi airnya justru pada keluar. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ya kempot gitu kan, nggak ada isinya, makanya terjadi pengkerutan atau si sineresis. Terus ada yang namanya bleeding. Bleeding itu air keluar dari gel itu karena apa? Karena konsentrasi healing agent yang kurang lebih sama sih. Bleeding itu kan kayak, kalau kita artiin kayak perdarahan gitu kan. Perdarahan itu kan darahnya pada keluar ya sama airnya keluar dari gel gitu kan. Kayaknya juga nanti kurang lebih sama kayak sineresis, jadi kayak mengkerut gitu. Terus ada swelling. Nah, kalau swelling ini kebalikannya. Kalau tadi airnya itu keluar dari ikatan gitu kan. Nah, si swelling justru airnya itu terjerap di situ gitu kan. Akhirnya nanti ya mengembang gitu atau tambah berat, volumenya meningkat gitu. Terus ada inhibition. Inhibition itu healing agent-nya mengabsorpsi larutan yang tidak diikuti dengan peningkatan volume. Jadi inhibit, menghambat. Kan kita healing agent itu fungsinya ya buat mengikat gitu kan, mengikat si healing agent-nya atau larutan. Kalau diikat kan aturan volumenya semakin besar dong. Di sini enggak gitu. Jadi tidak diikuti dengan peningkatan volume gitu. Terus terakhir ada si suppositoria. Nah, si suppositoria ini apa aja sih keituannya? Ada higroskopis. Higroskopis, ada kerapuhan, mungkin rapuh sih itunya. Tengik udah jelas karena basisnya. Dan volume kontraksi. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak tentang pendahulu semi solid? Volume kontraksi itu gimana tuh? Gimana? Yang volume kontraksi. Volume kontraksi. Suppositoria itu kan kadang apa namanya? Di sini pengertiannya volume kontraksi itu pada proses pembekuan volume suppositoria itu akan menurun sehingga massa suppositoria itu menarik diri dari cetakan dan terbentuk lubang-lubang. Jadi gini, kalau kontraksi itu kan orang kontraksi itu dilatasi melebar, kontraksi dia kan gitu ya, mengikat gitu kan. Nah, si suppo ini kan biasanya ada proses pembekuan gitu kan. Nah, pas pembekuan itu si volumenya itu kan lama-lama kalau kayak es batu gitu kan volumenya kalau dibekukan kan jadi memadat gitu kan. Nah, di situ terjadi kontraksi di situ. Jadi antar zat-zat aktifnya itu saling menarik gitu, saling menarik. Akhirnya apa? Tarik-tarikan gitu di dalamnya. Akhirnya akan terjadi apa? Bolong-bolong. Kamu kakak dulu pas praktikum bikin suppo pernah nggak dituang nih si apa namanya si basis suppo kecetakan, terus didinginin gitu kan, terus kita kan nguji nih bagus apa enggak yang kita pakai, itu kan kita belah gitu kan. Nah, kadang di situ ada bolong-bolong gitu kan, ada lubang-lubang gitu di cetakannya. Nah, itu volume kontraksi gitu. Kebayang? Kebayang. Itu volume kontraksi. Jadi kayak ini aku sama kakak nih saling berkontraksi, saling tarik menarik. Ya akhirnya dan pasti ada yang bolong. Ada yang retak gitu kan, tarik menarik retak bolong akhirnya gitu. Itu volume kontraksi. Teknik udah pasti ya karena basisnya kan kayak
gitu kan. Pasti tengik lah karena minyak gitu kan. Lagian juga biasanya supo kan dimasukinnya ya lewat bubur gitu kan, biar pas dimasukin ke situ itu akan meleleh, akhirnya obatnya bisa masuk. Kenapa dipakai di situ, dibuat di situ? Karena di situ kan banyak peredaran darah juga kan. Peredaran darah desain di mana si lemak itu ketika terkena suhu tubuh akan meleleh atau akan cair biar obatnya nanti akan terlepas itu, terlepas ke peredaran darah yang ada di situ. Makanya orang kalau kena wasir ambien gitu kan sebelumnya karena sembelit gitu mungkin ya. Termasuk aku juga ada, cuma enggak yang stadium tinggi sih. Jadi dulu kalau aku sembelit kan susah BAB gitu kan, susah BAB terus tiba-tiba nanti nggak kerasa keluar darah gitu kan, kalau kelihatan darahnya keluar. Nah, kok bisa sih darahnya keluar padahal kita cuma ngeden doang gitu buat keluarin si BAB kita gitu kan. Nah, berarti kan di situ menunjukkan kalau di situ banyak pembuluh darah gitu kan. Makanya itu menjadi salah satu target untuk dibuat obat, yaitu si suppositoria itu. Di situ banyak pembuluh darah yang gampang pecah gitu. Banyak orang kayak sembelit aja tuh kalau ngedennya kekencangan kan pecah tuh pembuluh darah, makanya terjadi perdarahan, makanya berdarah. Itu aku beberapa kali pernah berdarah gitu. Dan oh iya jadinya oh iya gitu, karena kenapa bisa berdarah, oh iya begini gitu sih Kak. Terus kalau kerapuhan ya namanya ya sediaan itu kayak bisa jadi kan pecah gitu kan, apalagi cetakan yang begitu, apalagi ntar mungkin apa dia kan kayak didiemin terus biar mengkeras kayak agar-agar gitu kan ya, agar-agar ya lama-lama ntar ya kalau adonannya misalnya nggak bagus atau apa kan nanti crack gitu kan, akhirnya ya rapuh gitu. Terus higroskopis ya memang beberapa ya higroskopis nggak stabil dengan adanya air. Oke, ini tinggal evaluasi sediaan semi solid. Nanti kita sekalian hitung gimana basis suppositoria, diagram Turner, hitung viskositas, hitung tegangan permukaan, kebocoran tub juga nanti praktek langsung ya, buka farmakopenya, kebocoran tub itu pakai gimana, itu kalau nggak salah ada sih di farmakope di lampiran tentang kebocoran tub khusus salep, kalau nggak salah itu nanti bisa kita cari. Kekerasan supo kurang lebih sama, uji waktu hancur ya kurang lebih juga sama. Melting range, bilangan asam, bilangan penyebunan, bilangan peroksida. Mungkin malam ini udah jam 10 juga. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau aku lanjut evaluasi nggak sampai sih. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita cukupin dulu sampai masalah sediaan solid. Untuk evaluasinya kita sambung pertemuan selanjutnya. Nanti aku sekalian bikin resumenya ini, maaf ya, karena tadi aku mau bikin materi, tapi ternyata aku sampai rumah, sampai kos, lumayan tadi jam 7:30. Makanya aku masih pakai PPT yang tadi juga, maaf ya, nanti aku bikin kok. Aku bikin dan aku share juga. Justru lebih enak begini sih menurut aku, karena akunya juga jadi nulis. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Kak mau tanya, Ya. Kak, ini apakah memang tidak ada pretestnya ya? Nah itu, ada kok Kak. Ada, cuma karena aku kemarin ada beberapa kesibukan, jadi udah 2 pretest ya ke skip. Nanti
tetap aku bikin. Sebenarnya pretestnya udah ada semua, tinggal aku bikin pembahasannya. Nah itu belum sempat selesai, maaf ya. Nanti untuk pretest, post test, aku bakal bikin kok. Ada Kak, ada semuanya, udah ada, sebenarnya udah ada semuanya, tinggal dimasukin pembahasannya, cuma belum selesai. Karena kemarin lagi akhir bulan tuh lumayan ruwet ternyata. Akhir bulan banyak keteteran karena banyak banget kerjaan di kantor, jadinya nggak kekejar. Nanti ya aku bikin ya, maaf ya semuanya. Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tentang materi nggak ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, udah jam segini juga, takut kemalaman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join. Maaf kalau misal belajar malam ini, akunya sendiri prepare-nya kurang maksimal karena satu dan dua hal. Nggak nyangka tadi soalnya bener-bener berapa ya, 7:30 itu masih di jalan banget yang tadi kakaknya nanyain. Belum dimulai itu baru sampai kos. Terima kasih semua teman-teman yang udah join. Nanti kita akan lanjutin materi yang ini di pertemuan akan datang. Semoga pertemuannya itu pas ya, karena aku udah nggak berani buat mundur-mundurin lagi, dan aku juga nggak berani buat gak masuk ya. Karena nanti aku hitung-hitung pertemuannya emang bener-bener ngepas gitu. Nyampe kita bahas. Nanti kita kan ada TO 8 kali ya, di akhir TO 8 kali kita bahas pertemuan TO itu di Zoom juga, itu buat awal bulan Juli 8 hari ya, 8 hari. Berturut-turut kalau nggak salah itu di jadwal ya. Jadi bulan ini diselesain buat semua materinya gitu. Jadi lumayan padat ya, karena mungkin plottingan aku buat materinya itu ada yang kebanyakan dan ada yang kurang gitu, jadinya gini. Dan ada mungkin beberapa kendala yang misal kayak tablet aku jadiin 1 hari, ternyata itu nggak cukup gitu. Kemarin kita kan butuh 2 hari buat bahas tablet. Nah gitu, nanti aku usahain sih bulan ini pokoknya semua materi selesai, biar bulan depan kita udah enak, kita tinggal bahas buat tryout dan juga pembahasannya gimana. Nanti semoga aja juga dikasih waktu luang juga, waktu cukup juga. Jadi nanti yang OSCE itu niatnya kita benar-benar simulasi OSCE gitu. Jadi kalian standby di depan laptop, aku nanti share screen soalnya, kalian kerjain gitu, nanti dikumpulin gitu ya. Nah, itu kayak OSCE gitu, cuma ya nggak ada konseling atau selamat gitu kan, karena kan susah ya, susah mau ini gimana, karena harus 2 arah langsung kan. Paling nanti selain itu masih bisa dihandle, mau bikin SP, mau bikin berita acara, semuanya itu bisa dihandle semuanya. Jadi nanti siap-siap aja, teman-teman, semangat aja, bentar lagi ini tinggal nggak nyampe 2 bulan buat peperangan kita menjadi apoteker. Insya Allah kalau belajar tiap hari, insya Allah pasti hasilnya juga nggak akan jauh-jauh lah, nggak akan mengkhianati usaha kita. Wede. Terima kasih udah join semuanya. Selamat istirahat, selamat malam, sampai jumpa di hari Jumat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.